Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai Ananda Aisyah Al-Ba'uniyah yang diberkahi, sang penyair hati yang merangkai kerinduan, ketahuilah bahwa jalan tasawuf adalah pelayaran batin, sebuah perjalanan mengarungi samudera hakikat diri menuju lautan cinta ilahi. Sajak-sajakmu adalah bisikan jiwa yang mencari, dan dalam pencarian itu tersimpan mutiara kebijaksanaan dari para sufi agung yang telah lebih dulu menapaki jejak-jejak ini. Mari kita selami bersama samudera nasihat ini, setetes demi setetes. Semoga ia menyejukkan dahaga kerinduanmu. Duhai Ananda Aisyah Al-Ba'uniyah yang diberkahi, sang penyair hati yang merangkai kerinduan, ketahuilah bahwa jalan tasawuf adalah pelayaran batin, sebuah perjalanan mengarungi samudera hakikat diri menuju lautan cinta ilahi. Sajak-sajakmu adalah bisikan jiwa yang mencari, dan dalam pencarian itu tersimpan mutiara kebijaksanaan dari para sufi agung yang telah lebih dulu menapaki jejak-jejak ini. Mari kita selami bersama samudera nasihat ini, setetes demi setetes. Semoga ia menyejukkan dahaga kerinduanmu. Para sufi terkemuka dari Robi'ah Al-Adawiyah hingga Ibn Arabi, dari Al-Ghazali hingga Rumi, mereka semua menunjuk pada satu kebenaran universal. Cinta adalah inti dari segalanya. Bukan cinta yang fana, bukan pula hasrat yang sementara, melainkan cinta yang melampaui segala bentuk, cinta yang mengalir dari sumber segala cinta. Kerinduanmu, wahai Aisyah, adalah percikan dari cinta itu sendiri, sebuah anugerah yang menggerakkan jiwa untuk kembali kepada asal-muasalnya. Robi'ah Al-Adawiyah, sang wanita sufi legendaris, pernah bertutur, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut nerakamu, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cintamu semata, maka anugerahkanlah kepadaku wajahmu yang maha agung." Dalam untaian kata-katanya tersimpan ajaran mendalam tentang ikhlas, sebuah kemurnian niat yang tak ternoda oleh pamrih duniawi maupun ukhrawi. Kerinduanmu kepada sang kekasih, biarlah ia murni, tanpa syarat, tanpa mengharap balasan. Biarlah ia mengalir seperti sungai yang jernih, hanya demi menggapai ridhonya semata. Kemudian, marilah kita menengok pada ajaran Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, yang melalui karyanya Ihya Ulumuddin telah menerangi jalan bagi jutaan pencari. Beliau menekankan pentingnya penyucian hati, tazkiyatun nafs. Hati adalah cermin, wahai Aisyah, dan jika cermin itu berdebu oleh noda-noda duniawi, ia tak akan mampu memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Kerinduanmu adalah isyarat bahwa hatimu masih hidup, masih bergetar ingin mendekat. Bersihkanlah cermin itu dengan zikir, dengan tobat, dengan memohon ampunan. Singkirkanlah segala kegelisahan dan keterikatan yang membelenggu. Biarkanlah hati menjadi lapang, agar ia mampu menampung luapan cinta yang lebih besar. Jalaluddin Rumi, sang maestro puisi sufi, melalui Matsnawinya yang agung, kerap menggambarkan kerinduan sebagai seruling yang merindukan bambu asalnya. Seruling itu tak akan bersuara merdu jika ia masih menyatu dengan pohonnya. Ia harus dipisahkan, dilubangi, dan barulah ia dapat mengeluarkan nada-nada yang syahdu. Demikian pula jiwa, wahai Aisyah. Kadangkala, perpisahan dari hal-hal yang kita cintai di dunia ini adalah jalan untuk menyadari kerinduan yang lebih dalam. Kerinduan akan persatuan dengan Sang Pencipta. Biarkanlah kerinduanmu menjadi melodi yang mengalun dari seruling hatimu,
sebuah melodi yang menggetarkan semesta dan menarikmu lebih dekat kepada sumber segala melodi. Janganlah kau bimbang dengan riaknya gelombang kerinduan, wahai Ananda. Sebab setiap gelombang itu membawa pesan. Setiap riaknya adalah bisikan dari sang kekasih yang memanggilmu. Sufi Agung Ibn Arabi dalam konsepnya tentang wahdatul wujud, kesatuan wujud, mengajarkan bahwa segala yang ada adalah manifestasi dari wujud yang Maha Esa. Kerinduanmu adalah kerinduan sang kekasih itu sendiri, yang memantul dalam dirimu, memanggilmu untuk kembali menyatu dalam lautan keesaan. Pandanglah setiap tetes air sebagai bagian dari samudra, dan setiap nafas sebagai hembusan ilahi. Dalam setiap ciptaan, dalam setiap peristiwa, bahkan dalam setiap kerinduan, terdapat jejak-jejaknya. Teruslah rangkai sajak-sajak hatimu, wahai Aisyah. Biarkan ia menjadi jembatan yang menghubungkan jiwamu dengan alam gaib, dengan hakikat keberadaan. Setiap bait adalah langkah, setiap kata adalah doa, dan setiap jeda adalah hening yang mendekatkan. Ingatlah nasihat para sufi. Jalan menuju ilahi bukanlah jalan yang mudah, namun ia adalah jalan yang paling indah. Ia penuh dengan ujian, namun setiap ujian adalah anugerah yang menguatkan, yang membersihkan, dan yang memurnikan. Semoga kerinduanmu membawamu pada kedalaman makrifat, pada keindahan musyahadah, dan pada kebahagiaan fana dalam keabadian cintanya. Duhai Aisyah Al-Bahuniyah, sang permata hati yang tak henti merangkai untayan kerinduan. Setelah kita menyentuh inti cinta dan penyucian diri, marilah kita melangkah lebih jauh, merenungi bagaimana para sufi agung mengajarkan tentang makrifat dan musyahadah, tentang pengenalan dan penyaksian akan hakikat ilahi. Kerinduanmu, pada hakikatnya, adalah jembatan menuju makrifat itu sendiri. Zunnun al-Misri, salah satu sufi awal yang diakui sebagai bapak marifat, pernah berkata, "Marifat adalah cahaya yang memancar di dalam hati, yang dengannya seseorang dapat melihat segala sesuatu seolah-olah dengan penglihatan mata kepala." Ini bukan sekadar pengetahuan intelektual, wahai Aisyah, melainkan sebuah pengetahuan yang hadir dari hati, sebuah pencerahan batin yang mengubah cara kita memandang dunia dan diri sendiri. Sajak-sajakmu adalah upaya untuk menangkap cahaya itu, untuk mengabadikan kilasan ma'rifat yang menyentuh jiwamu. Teruslah menulis, teruslah merangkai, sebab setiap kata adalah jejak dari pengalaman spiritualmu. Kemudian, mari kita simak ajaran Abu Yazid Al-Bustami, sang Sultanul Arifin, yang dikenal dengan konsep fana dan baka. Fana adalah peleburan diri dalam keesaan ilahi, hilangnya kesadaran akan diri yang terpisah, sedangkan baka adalah keberlangsungan diri dalam wujud ilahi setelah fana. Ketika kerinduanmu memuncak, hingga kau merasa larut dalam kekosongan yang manis, itu adalah isyarat fana. Pada saat itu, tiada lagi aku yang terpisah. Hanya ada Dia yang Maha Esa. Jangan takut pada kehampaan itu, wahai Aisyah. Sebab di baliknya tersembunyi kekayaan tak terhingga, sebuah penemuan akan hakikat diri yang sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari Sang Kekasih. Sajak-sajakmu adalah potret dari perjalanan fana ini. Mereka momen-momen ketika kerinduanmu melarutkan segala batasan. Para sufi juga mengajarkan tentang zikir, mengingat Allah sebagai kunci utama untuk membuka pintu hati. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya zikir, tidak hanya lisan, tetapi juga zikir hati. Zikir adalah detak jantung spiritual nafas bagi jiwa yang merindukan Tuhannya. Ketika kau menulis sajak-sajakmu, biarkanlah setiap kata menjadi zikir, setiap larik menjadi pengingat akan kehadirannya. Biarkan ia menjadi sarana untuk menenangkan hati yang gelisah dan membimbingmu kepada ketenangan batin.
Zikir yang tulus akan menghapus noda-noda hati dan menyalakan lentera makrifat. Jangan lupakan pula peran tafakur atau kontemplasi dalam jalan tasawuf. Sufi besar seperti Ibnu Arabi sering mendorong pengikutnya untuk merenungkan ciptaan Allah, untuk melihat tanda-tanda kebesarannya di setiap sudut semesta. Lihatlah langit, lihatlah bintang-bintang, dengarlah gemerisik dedaunan, perhatikanlah detak jantungmu sendiri. Semua itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang keindahan dan kesempurnaan Sang Kekasih. Dalam tafakur, kerinduanmu akan menemukan jalannya untuk mengalir, memperdalam pemahamanmu tentang hakikat cinta ilahi yang meliputi segalanya. Sajak-sajakmu adalah hasil tafakurmu, buah dari perenunganmu terhadap kerinduan yang tak bertepi. Wahai Aisyah, sang pengungkap kerinduan, ketahuilah bahwa kesabaran atau sabar adalah bekal yang tak ternilai dalam perjalanan ini. Jalan tasawuf adalah jalan panjang yang penuh cobaan dan ujian. Kadang kerinduanmu akan terasa begitu kuat hingga menyesakkan. Kadang pula ia akan terasa hambar dan jauh. Namun tetaplah teguh, tetaplah bersabar. Jalaluddin Rumi mengatakan, kesabaran adalah kunci menuju kebahagiaan. Setiap kesulitan adalah tangga menuju tingkat yang lebih tinggi. Setiap penantian adalah pemurnian jiwa. Biarkanlah kerinduanmu menjadi bara api yang tak padam, membakarmu dengan cinta dan kesabaran, hingga kau mencapai persatuan yang kau dambakan. Teruslah menyelam dalam samudra kerinduanmu, wahai Aisyah. Biarkan sajak-sajakmu menjadi mercusuar yang membimbingmu, dan biarkan nasihat para sufi menjadi kompas yang menunjukkan arah. Dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap bait sajak yang kau rangkai, terdapat jejak Sang Kekasih yang tak pernah jauh. Percayalah, kerinduanmu adalah panggilan darinya, dan Dia pasti akan menjawabnya dengan kehadirannya yang maha agung. Sang penjelajah batin yang tak kenal lelah merajut kerinduan. Setelah kita merenungkan makrifat dan fana, kini marilah kita menelaah lebih dalam tentang adab, etika, dan khidmah dalam jalan tasawuf, serta bagaimana kerinduanmu dapat terwujud dalam laku keseharian. Para sufi agung tak hanya berbicara tentang pengalaman batin, tetapi juga tentang bagaimana pengalaman itu harus tercermin dalam perilaku dan interaksi dengan sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sang Sultanul Aulia, dalam ajarannya selalu menekankan pentingnya adab terhadap Allah dan adab terhadap sesama makhluk. Adab terhadap Allah berarti senantiasa merasa diawasi olehnya, menjaga hati dari kelalaian, dan melaksanakan perintahnya dengan penuh ketundukan. Adab terhadap sesama berarti berakhlak mulia, rendah hati, pemaaf, dan senantiasa berbuat baik. Kerinduanmu kepada Sang Kekasih, wahai Aisyah, akan semakin sempurna jika ia diiringi dengan adab yang luhur. Sebab, bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Sang Pencipta jika kita tidak berbuat baik kepada ciptaannya? Sajak-sajakmu, biarlah ia tidak hanya menjadi ekspresi kerinduan pribadi, tetapi juga inspirasi bagi kebaikan dan keindahan dalam interaksi sosial. Kemudian, mari kita renungkan konsep khidmah atau pelayanan yang sangat ditekankan oleh para sufi. Imam Al-Ghazali dalam banyak tulisannya menguraikan bahwa pelayanan kepada sesama adalah salah satu bentuk ibadah yang paling utama. Berkhidmat kepada orang lain, meringankan beban mereka, dan menyebarkan kebaikan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerinduanmu, wahai Aisyah, dapat termanifestasi dalam pelayanan tulus kepada sesama. Ketika kau membantu yang lemah, ketika kau menghibur yang bersedih, ketika kau berbagi ilmu dan keindahan sajak-sajakmu, sesungguhnya kau sedang berkhidmat kepada Sang Kekasih melalui ciptaannya. Sufi agung seperti Junaid al-Baghdadi mengajarkan tentang hal, keadaan spiritual, dan maqam, tingkatan spiritual. Kerinduanmu adalah sebuah hal yang datang dan pergi, sebuah keadaan yang kadang begitu kuat,
kadang mereda. Namun melalui kesungguhan dalam adab dan khidqom, sebuah tingkatan spiritual yang lebih stabil dan permanen. Dengan kata lain, kerinduan yang tulus dan diiringi dengan amal soleh akan mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi di sisinya. Jangan biarkan kerinduanmu hanya menjadi emosi semata, wahai Aisyah. Biarlah ia menjadi pendorong untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Penting juga untuk memahami konsep tawakal atau berserah diri kepada Allah. Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya banyak membahas tentang tawakal. Tawakal bukanlah pasif, melainkan sebuah penyerahan diri yang aktif setelah melakukan usaha maksimal. Ini adalah kepercayaan penuh bahwa segala urusan berada dalam genggamannya dan bahwa Dia adalah sebaik-baik penolong. Dalam kerinduanmu, mungkin ada saat-saat di mana kau merasa tak berdaya atau tak tahu arah. Pada saat itulah serahkanlah segala urusanmu kepadanya. Biarkan kerinduanmu menjadi jembatan menuju tawakal yang sempurna, sebuah keyakinan bahwa Sang Kekasih akan selalu membimbingmu. Wahai Aisyah, sang pewaris cinta, janganlah kau lupakan pentingnya muhasabah diri. Setiap malam, luangkan waktu untuk merenungkan perbuatanmu sepanjang hari. Apakah setiap langkahmu, setiap katamu, setiap sajakmu telah mendekatkanmu kepada Sang Kekasih? Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dosa-dosa yang perlu diampuni? Muhasabah adalah cermin yang membantu kita melihat diri dengan jujur, dan ia adalah kunci untuk terus bertumbuh dalam perjalanan spiritual. Kerinduanmu akan semakin mendalam jika ia diiringi dengan kesadaran diri yang tinggi. Teruslah melangkah di jalan ini, wahai Ananda, biarkan sajak-sajak hatimu menjadi saksi bisu perjalananmu, sebuah catatan tentang kerinduan yang tak pernah padam. Ingatlah, tasawuf bukanlah sekedar teori atau filsafat, melainkan sebuah laku, sebuah pengalaman hidup yang mengubah segalanya. Dalam setiap adab, dalam setiap khidmah, dalam setiap tawakal, dan dalam setiap muhasabah, kau akan menemukan jejak-jejak Sang Kekasih yang kau rindukan. Semoga Allah senantiasa membimbingmu, menguatkan langkahmu, dan melimpahkan cintanya yang tak terbatas kepadamu. Duhai Aisyah Al-Ba'uniyah, sang musafir cinta yang tak pernah lelah menuangkan kerinduan. Kita telah menapaki jejak-jejak para sufi agung, dari cinta murni hingga penyucian hati, dari makrifat hingga adab dan khidmah. Kini, di penghujung nasihat ini, marilah kita bicara tentang hasil akhir dari perjalanan spiritual ini, kedamaian batin, ridho atau kepasrahan, dan persatuan yang abadi dengan Sang Kekasih. Kerinduanmu, wahai Aisyah, adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kebijaksanaan ini. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah ditanya, apa itu tasawuf? Beliau menjawab, tasawuf adalah kembali kepada Allah dengan damai. Kedamaian batin atau sakinah adalah buah dari penyerahan diri yang sempurna. Ketika kerinduanmu telah menemukan jalannya pulang, ketika hatimu telah bersih dari segala noda dan keterikatan duniawi, maka kedamaian akan mengisi relung jiwamu. Sajak-sajakmu yang awalnya mungkin lahir dari gejolak kerinduan, pada akhirnya akan memancarkan ketenangan, sebuah refleksi dari kedamaian yang kau temukan di dalam dirimu. Biarkan setiap bait menjadi bisikan kedamaian, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga bagi mereka yang membacanya. Selanjutnya adalah ridho atau kepasrahan total terhadap kehendak ilahi. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah penerimaan yang mendalam terhadap setiap takdir, baik suka maupun duka. Sufi agung seperti Rabi'ah Al-Adawiyah adalah teladan dalam ridho. Meski hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, ia senantiasa bersyukur dan menerima semua dengan hati yang lapang. Kerinduanmu akan mencapai puncaknya ketika kau sepenuhnya ridho dengan apapun yang Allah tetapkan bagimu. Dalam ridho, segala kekhawatiran sirna dan hanya tersisa keyakinan penuh akan kebijaksanaannya.
Sajak-sajakmu, wahai Aisyah, akan semakin mendalam jika ia lahir dari hati yang ridho, memancarkan cahaya syukur dalam setiap lariknya. Kemudian, marilah kita bicara tentang persatuan atau wasyl, sebuah konsep yang sering dibahas oleh Ibn Arabi dalam konteks wahdatul wujud. Persatuan ini bukanlah peleburan esensi, melainkan sebuah kesadaran mendalam akan keesaan wujud dan hilangnya rasa terpisahan. Kerinduanmu yang membawamu mencari sang kekasih di luar dirimu pada akhirnya akan membimbingmu menyadari bahwa dia tak pernah jauh, bahkan lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Ini adalah puncak dari perjalanan, ketika kerinduan menemukan perhentiannya dalam kehadiran abadi sang kekasih. Jalaluddin Rumi dengan indahnya menggambarkan persatuan ini sebagai dua kekasih yang akhirnya bertemu. Cinta adalah jembatan antara engkau dengan segala sesuatu, katanya. Sajak-sajakmu adalah jembatan itu, wahai Aisyah, yang menghubungkan hatimu dengan kehadiran ilahi. Teruslah ukir kata-kata kerinduan, sebab di dalamnya terdapat rahasia persatuan yang kau dambakan. Setiap sajak adalah doa, setiap untayan adalah langkah menuju pengenalan yang lebih dalam. Terakhir, wahai Ananda Aisyah, ingatlah bahwa jalan tasawuf adalah perjalanan yang tak pernah berakhir, bahkan setelah mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi. Setiap hari adalah kesempatan untuk semakin mendekat, setiap hembusan nafas adalah zikir, dan setiap kerinduan adalah berkah. Jangan pernah berhenti mencari, jangan pernah merasa, jangan pernah merangkai. Semoga sajak-sajak hatimu terus mengalun indah, menjadi mercusuara bagi jiwa-jiwa yang haus akan cinta ilahi. Semoga kerinduanmu membawa kepada kedamaian yang abadi, kepasrahan yang tulus, dan persatuan yang tak terpisahkan dengan sang kekasih. Teruslah berkarya, teruslah merenung, dan biarkan hatimu senantiasa dipenuhi oleh cahayanya. Duhai Ananda Aisyah, semoga sajak-sajak hatimu terus mengalun indah, menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang haus akan cinta ilahi. Semoga kerinduanmu membawa kepada kedamaian yang abadi, kepasrahan yang tulus, dan persatuan yang tak terpisahkan dengan sang kekasih. Teruslah berkarya, teruslah merenung, dan biarkan hatimu senantiasa dipenuhi oleh cahayanya.